Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM C0 D0210. Kelas Q Perpajakan, Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Pajak Penghasilan atau PPH. Dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CIK, CINR. Pertama, dasar penghasilan. Definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan dapat diberlakukan secara progresif, proporsional, dan regresif. Adapun berikutnya, subjek pajak. Subjek pajak terbagi menjadi 4, yaitu 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi, 3. Badan, dan yang keempat, badan bentuk usaha tetap. Objek pajak dibagi sebagai berikut: 1. Gaji, upah, honorarium, dan lainnya. 2. Laba usaha. 3. Dividen. 4. Hadiah. 5. Penghargaan. 6. Sewa. 7. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta. 8. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian hutang. 9. Royalti. 10. Penerimaan pembayaran berkala. 11. Keuntungan lebih kurs mata uang asing. 12. Penghasilan hak di bidang pertambangan dan lain-lain. Cara menghitung PPH. Cara menghitung PPH atau pajak penghasilan adalah dengan mengalihkan penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan tarif PPH. Secara umum, untuk menghitung pajak penghasilan harus ditentukan dulu dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar penghitungan pajak adalah PPH atau pajak PPH adalah PKP atau penghasilan kena pajak. PKP inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan. Supramono 2015. Rugi menurut perpajakan. A. Usaha yang memperoleh laba akan dikenakan pajak penghasilan atas laba bersih usaha atau penghasilan itu. B. Usaha yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak penghasilan, bahkan rugi dapat dikompensasikan atau dapat dikurangi atau dapat diperhitungkan laba tahun berikutnya. C. Kompensasi rugi menurut perpajakan. 1. Rugi dapat dikompensasi dengan laba tahun berikutnya. 2. Kompensasi rugi selama 5 tahun berturut-turut. 3. Kompensasi rugi dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun menderita kerugian. Dan yang D. Rugi atau sisa rugi yang telah lewat 5 tahun tidak dapat dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya. Menghitung PPH akhir tahun. Dalam menghitung PPH akhir tahun, hal-hal yang diperlukan antara lain: 1. Pada prinsipnya PPH dikenakan setiap akhir tahun berdasarkan laba atau rugi perusahaan, karena laba dikena pajak dan rugi tidak kena pajak. 2. Pembayaran PPH yang akan terutang akhir tahun. 3. Pembayaran angsuran yang dibayarkan tiap bulan disebut kredit pajak. Yang 4. PPH akhir tahun atau PPH pasal 29 dihitung berdasarkan PPH terutang dikurangi kredit pajak. Dan yang terakhir, koreksi-koreksi fiskal. Sudah dijelaskan di muka bahwa menghitung besarnya pajak penghasilan dengan dasar pembukuan adalah berdasarkan laba bersih. Laba bersih untuk menghitung pajak penghasilan adalah laba bersih menurut UU PPH, bukan laba bersih menurut akuntansi publik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.